البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, su'ila al-imam Malik bin Anas rahimahullah faqila ya Aba Abdullah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa kaifa istawa? Faqala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Thumma amara bir-rajuli fa ukhrij. Setelah membawakan terkait pembahasan sifat ulum, di sini dibawakan athar dari Imam Malik ketika beliau ditanya, wahai Abu Abdullah, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terus bagaimana istiwa'nya? Faqala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa itu ghairu majhul, sesuatu yang maklum, berarti sesuatu yang diketahui. Sedangkan kaif itu ghairu ma'qul. Tentang kaifiyah sifat itu perkara yang tidak bisa diketahui dengan akal manusia. Karena perkara tentang kaifiyah suatu sifat tertutup ilmunya. Wal imanu bihi wajib, sedangkan iman tentang istiwa ini adalah perkara yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya suatu sifat terkhusus di sini istiwa adalah perkara bid'ah. Tsumma amara birrajul fa ukhrij, kemudian Imam Malik memerintahkan laki-laki tersebut untuk dikeluarkan. Athar ini masyhur dengan sanad yang sahih, bisa dilihat dalam tahqiq Sahih li ghairi. Akhrajahu Darimi fi ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa Lalikai wa Abu Uthman As-Sabuni, bisa dilihat dalam tahqiq. Wal athar sahahu al-Dhahabi wa qawahu al-'Alama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi Mukhtasaril 'Ulum. Qala al-'Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi syarh Jawabul Imam Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz fi Taqrib, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbahi. Jadi Anas bin Malik, orang tua dari Imam Malik, bukan Anas bin Malik sahabi. Al-Asbahi Abu Abdullah Al-Madani. Al-Asbahi berarti termasuk dari kabilah Yaman, asalnya dari Yaman. Abu Abdullah Al-Madani kunyahnya nisbah kepada Madinah karena beliau tinggal di Madinah. Al-Faqih, imam dari hijrah, Ra'sul Mutqinin, dikenal dengan laqab Imam Daril Hijrah, yaitu imam
kota Madinah, yang beliau merupakan ras pemuka dari para perawi-perawi yang mutqin. Wa kabirul mutasabbitin, hatta qala al-Bukhari as-sahhul asanidi kulliha Malik an Nafi' an Ibn Umar. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan sanad yang paling sahih yaitu riwayat Malik an Nafi' an Ibn Umar. Minas sabi'ah, mata sanah 79 wa kana mauliduhu sanah 93 wa qala al-Waqidi balagha 90 sanah min rijalil jamaah. Umurnya sampai 90 tahun, dikomah di situ. Kemudian min rijalil jamaah maksudnya dari ashab kutubis sittah, Bukhari, Muslim, kemudian Ahlus Sunan, tambah Musnad Ahmad. Dan di antara hal yang unik pada Imam Malik, pada biografinya disebut beliau asalnya Yaman, tinggalnya di Madinah dan madhabnya tersebar di Maghrib. Padahal beliau imam dari hijrah, imam di kota Madinah, tapi madhab beliau lebih tersebar dan diambil manusia di negeri Maghrib. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa laysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi bal ghairuh. Bapaknya Imam Malik ini bukan Anas bin Malik sahabi, tapi yang lainnya. Huwa Anas bin Malik bin Abi Amir maulad Tamimiyin. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in, dan kakek dari Imam Malik termasuk dalam pemuka para tabi'in, yaitu Malik bin Abi Amir al-Asbuhi. Wathaqahu an-Nasa'i wa Ibnu Sa'ad wa huwa min rijalil jamaah. Wa Abu Jaddihi minas sahabah. Taib, Abu Jaddih, ayah dari kakeknya. Kalau jadnya adalah Malik bin Abi Amir al-Asbuhi, berarti Abu Jaddih, nah, yaitu ayahnya dari Abi Amir. Cuman dalam ta'liq lam ara man dzakarahu minas sahabah, berarti Amr al-Asbuhi. Ini yang disebutkan masuk dalam deretan sahabat, cuman pentaklik tidak mendapati penyebutan Amr al-Asbuhi ini dalam deretan para sahabat. Wulida Malik sanah 93 fil Madinah wa mata fiha sanah 179. Kemudian meninggal di kota Madinah juga tahun 179. Berarti lahir 93, wafatnya 179. Qala wa huwa fi asri tabi'it tabi'in. Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, pada asar tadi, dan asar ini masyhur juga jawabannya dari guru Imam Malik, yaitu Rabi'ah. Diriwayatkan secara marfu' dari Ummu Salamah, tapi tidak sahih. Qala wa su'ila Malik faqila lahu ya Aba Abdullah ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa
kaifa istawa? Faqala rahimahullah al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Dan ini kalimat yang masyhur dihafal. Jawaban dari Imam Malik ini berlaku untuk semua orang yang bertanya tentang kaifiyah suatu sifat. Kata beliau, al-istiwa'u ghairu majhul ay ma'lumul makna. Istiwa itu sesuatu yang jelas maknanya, diketahui maknanya, dan telah kita lewati penyebutan dari para imam, wa huwal 'ulu wal istiqrar, tinggi. Cuman lafaz istiqrar telah kita lewati, diingkari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga makna yang sahih untuk istiwa ada 3 makna, yaitu ulu, was-su'ud, wal-irtifa'. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, walahu maknayani akharan wa huma as-su'udu wal irtifa'. Jadi ini 3 makna istiwa yang disepakati, yaitu ulu, as-su'ud wal irtifa'. Adapun makna al-istiqrar maka itu diingkari oleh Imam Zahabi, juga Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Wal kaifu ghairu ma'qul ay kaifiyatul istiwa ghairu mudarakatin bil aqal. Adapun kaif, yaitu bagaimananya istiwa tersebut, adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan akal. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala a'zamu wa ajallu min an tudrakal uqulu kaifiyata sifatih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih agung dan lebih mulia untuk bisa akal-akal ini mengetahui tentang kaifiyah sifatnya. Akal tidak akan mampu untuk menetapkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telah kita lewati pintu tentang kaifiyah tertutup, yaitu untuk kita menetapkan kaifiyah tertutup. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian pula kita tidak bisa melihat yang semisal dengan Allah, karena laisa kamitslihi syai'. Makanya di antara kaidah dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu qat'ut tam'i an idrakil kaifiyah, yaitu memutus keinginan-keinginan untuk mengetahui kaifiyah suatu sifat. Wal imanu bihi al-istiwa wajibun, dan beriman tentang sifat istiwa ini adalah perkara yang wajib liwurudihi fil kitab was sunnah. Kenapa wajib beriman tentang istiwa? Karena datangnya sifat ini penyebutannya di dalam Alkitab dan Sunnah. Adapun di dalam Alkitab maka nas sarih, dalam 7 ayat penetapan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Adapun dari as-sunnah maka telah kita lewati akhwan. Tidak sarih tapi jelas dalam artian makna yang diinginkannya. Baik, dalam as-sunnah penetapannya kebanyakannya adalah penetapan sifat ulu, juga penetapan arsy. Adapun lafaz istiwa yang sharih ya kita dapati di dalam nas Alkitab.
Baik. Wal imanu bihi ay al-istiwa wajibun li wurudihi fil kitabi wa sunnah. Wa su'alu anhu ay 'anil kaif bid'ah. Dan bertanya tentangnya itu tentang kaifiyah suatu sifat, maka ini merupakan perkara bid'ah. Li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena bertanya tentangnya itu ya tidak ada. Belum pernah ada orang yang bertanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga zaman sahabat, tentang perkara kaifiyah suatu sifat. Tsumma amara bis-sa'ili fa ukhrija minal masjid. Kemudian yang bertanya ini diperintahkan untuk dikeluarkan dari masjid. Khaufan min an yuftana nas. Khaufan min an yuftana an-nasu fi aqidatihim wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilm. Dikeluarkan kenapa? Karena takut manusia terfitnah dalam akidah mereka, dan juga sebagai ta'zir, hukuman, dengan menghalangi dia dari majelis ilmu. Dilarang untuk mengikuti majelis ilmu Imam Malik. Kenapa? Karena menyebarkan fitnah, menyebarkan syubhat. Baik, dan athar ini akhwan bukan dalil untuk melarang orang yang seperti ini dari mengikuti salat. Adapun salat, maka tidak kita dapati dalil satupun yang menunjukkan bahwasanya seorang dikeluarkan dari masjid tidak boleh ikut salat. Nah, adapun salat maka tidak boleh, dilarang untuk mengikuti salat. Tapi untuk majelis ilmu, nah, seorang alim berhak untuk mengusir atau mengeluarkan seseorang yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau menyebar syubhat di tengah-tengah mereka. Baik, itu dulu kalian murajaah bagian ayat sifat sampai pembahasan terakhir. Subhanakallahumma